nama saya Hurun Indriati dari Prodi Kimia Universitas Mataram dengan NIM G1C018026 yang akan menjelaskan tentang contoh dari pigmen dan zat warna. Pigmen merupakan zat warna yang diperbolehkan dan ditemukan pada tumbuhan dan hewan, sedangkan warna merupakan spektrum tertentu yang terdapat di dalam suatu cahaya yang sempurna atau yang berwarna putih. Next. Baik, di sini kita akan masuk kepada contoh dari pigmen. Contoh dari pigmen itu yang pertama ada tanin. Tanin merupakan suatu senyawa polifenol yang berasal dari tumbuhan yang berasa pahit dan pekat, yang bereaksi dengan mengumpulkan protein atau berbagai senyawa organik lainnya yang termasuk kepada asam amino dan alkaloid. Untuk strukturnya bisa dilihat pada slide berikut ini. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada manfaat tanin dan perbedaan tanin. Untuk manfaat tanin ada 4. Yang pertama, tanin digunakan sebagai anti-astringent. Yang kedua, tanin digunakan sebagai anti diare. Yang ketiga, tanin digunakan sebagai antibakteri. Serta yang keempat, tanin digunakan sebagai antioksidan. Untuk perbedaan tanin ada 2. Yang pertama, tanin sebagai terhidrolisis yang merupakan polimer galis atau elagalis asid yang berikatan antara ester dan molekul gula. Yang kedua, ada tanin terkondensasi. Tanin terkondensasi merupakan polimer senyawa flavonoid dengan ikatan karbon yang berupa katesin dan galokatesin. Next. Kita akan masuk kepada zat warna. Di sini zat warna dibagi menjadi 2. Yang pertama, zat warna yang diizinkan serta zat warna yang tidak diizinkan. Untuk zat warna yang diizinkan, contohnya seperti eritrosin, sedangkan zat warna yang tidak diizinkan itu contohnya seperti rodamin. Next. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi zat warna yang diizinkan, contohnya itu seperti eritrosin. Eritrosin merupakan zat pewarna sintesis yang memberikan warna cherry pink dan biasanya digunakan sebagai pewarna makanan. Serapan maksimum yang terjadi pada eritrosin yaitu pada gelombang 530 nanometer dalam larutan aqueous. Selanjutnya masuk kepada daftar nama eritrosin dan penggunaan eritrosin. Untuk daftar nama eritrosin ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada FD dan C-rate nomor 3, dan yang kedua ada N number E127 atau yang disebut dengan food rate 14. Yang ketiga ada color index dengan nomor 45430 yang disebut dengan acid rate 51. Dan yang keempat Indian standard dengan nomor 1697. Untuk penggunaan eritrosin biasanya digunakan untuk mewarnai makanan yang contohnya itu sebagai berikut. Yang pertama untuk mewarnai cherry maraschino, yang kedua untuk mewarnai cake isin, yang ketiga untuk mewarnai kerang pistachio, yang keempat untuk mewarnai hotdog, serta yang kelima untuk mewarnai salmon spirit, dan yang keenam untuk mewarnai obat gigi, serta yang ketujuh untuk mewarnai industri percetakan. Next. Selanjutnya masuk kepada zat warna yang tidak diizinkan. Zat warna yang tidak diizinkan ini contohnya seperti rodamin. Rodamin merupakan sebuah zat warna sintesis yang berbentuk serbuk kristal yang berwarna kehijauan, berwarna merah keunguan dalam bentuk larutan pada konsentrasi tinggi dan berwarna merah pada konsentrasi rendah. Untuk strukturnya bisa dilihat pada slide berikut ini. Kita masuk kepada bahaya dari rodamin. Bahaya dari rodamin ini dalam jangka panjang dan terakumulasi dalam tubuh dan dapat menyebabkan gejala pembesaran hati dan ginjal serta gangguan fungsi hati atau bahkan dapat menyebabkan timbulnya kanker hati. Untuk rodamin sendiri terbuat dari detilaminofenol dan fetalisik anhydride, di mana kedua bahan baku tersebut sangat toksik dalam tubuh manusia. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum.